Kaget sih. Kaget ya. Kaget. Karena ada apa ya? Kita diperlihatkan dengan hal-hal yang sama sekali di luar dugaan gua gitu tuh. Oke. Salah satunya itu. Oke guys, kembali lagi bersama gua di channel Smile Room. Kita akan bahas konten ngopi lagi, tapi kali ini kita ngebahas animenya itu di manganya Sensei Jajuli. Yaitu manga One Piece yang viral sekali, itu kan, yang 1044 ini. Iya, betul. Ngeri banget, coy. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol bersama Sensei Jajuli bagaimana keseruan chapter yang satu ini. Ngeri sih ini. Emang. Gimana nih chapter yang luar biasa nih 1044. Kemarin kan kita sempat dihebohkan ya. Iya. Kemunculan manga chapter yang 1044 itu. Bahkan kan sempet trending juga ya di Twitter. Trending di mana-mana itu. Di mana-mana ya. Trending juga ya di penjuru dunia kayaknya itu. Ngeri sih emang. Ngeri emang. Chapter 1044 ini. Karena ya kebangkitan dari sosok Mugiwara sih ya. Iya. Setelah kekalahan yang ketiga kalinya melawan Kaido, dia bangkit lagi. Nah, justru kebangkitan dia itu waktu itu ya yang bikin menghebohkan dunia itu gitu tuh. Oh, iya. Dia sempat kalah ya chapter kemarinnya 1043-nya. Kekalahan yang ketiga kalinya itu melawan Kaido. Nah, makanya dia bangkit. Seakan-akan kan yang rame di situ dia dimasukkan dengan sosok Joy Boy kan katanya di situ. Iya. Makanya sempet rame di situ. Bahkan ada yang bilang bahwa Joy Boy ini adalah Luffy katanya. Kayak gitulah. Nah, kalau buat isi manganya sih ini diceritain apa gimana? Ceritain isi aja. Manganya. Oh, ceritain. Jadi buat diisi manganya yang chapter 1044 itu yang pertama kita diperlihatkan di atap Onigashima ya. Iya. Yang mana itu si Luffy kondisi saat masih terbaring ya. Cuman dia sadar, dia ngomong, "Kenapa saya masih hidup?" katanya kan. Iya. Sebelumnya dia ngerasa mati gitu. Ngerasa mati. Iya. Bukannya saya udah kalah katanya. Kenapa saya masih hidup? Di situ dia ngomong dan juga saya ngerasa ada yang berbeda dengan diri saya katanya. Apa ya, kekuatan saya kayak ngerasa apa ya, melonjak lebih jauh gitu tuh. Iya, kekuatannya nambah lebih kuat lagi gitu tuh. Iya. Bahkan jantung dia ngerasa apa ya, berbeda lah detak jantungnya. Di situ dia sambil tertawa gitu ngomongnya, sambil ada kata hahaha di situ di manganya. Nah, setelah itu baru kita dialihkan dengan di bawah apa distrik ini ya, hiburan. Iya, di distrik samping. hiburan. Di situ kita diperlihatkan si Sanji dengan tadinya kondisi tidak sadar, di situ dia sadar dan dia langsung teringat dengan Luffy. Iya, Dia ngomong, kaget gitu kaget. kan. Dia Ken Bunsokunya itu emang lebih Iya, luar kuat. biasa sih. Jadi dia ngerasa gitu. Jadi kaget gitu ya kan. Keadaan bahwa si Luffy apa ya, masih hidup lah gitu tuh. Nah, di situ si Sanji ngomong Luffy katanya gitu kan ya. Nah, baru setelah itu geser kembali manganya, kita diperlihatkan baru di panggung utama. Di panggung utama. Di panggung utama ya. Di panggung utama di situ si Marco ya. Si Marco ngomong kalau si Luffy ini masih hidup katanya kan. Iya. Ngomong ke si Nami sama si Otama. Ada Marco, ada si Kid, ada Lau, Rame lah ada di situ sama ya. Hyugoro. Pokoknya ya di panggung utama itu semua bajak laut itu kumpul di situ ya. Iya. Termasuk Kaido juga. Kaido ada di situ juga. Nah, di situ sempat dihebohkan orang-orang yang ada di panggung utama itu karena mereka juga merasakan apa ya, keberadaan haki yang kuat gitu. Luar biasa ya. Luar biasa. Ada apa di atap Onigashima kata dia kan ya. Ada yang hal yang berbeda di atap Onigashima. Nah, di situ Marco ngomong,
kalau si Mugiwara itu masih hidup ya dia kan. Nah, si Nami juga di situ ya senang juga, termasuk si Otama juga. Karena kan sebelumnya mereka dikasih tahu sama Kaido kan bahwa si Mugiwara udah mati. Udah ya, mati. Kan? Iya. Udah kalah sama dia. Makanya di situ termasuk si Lau sama si Kid juga kaget. Nah, baru setelah itu pindah lagi di panggung, pokoknya itu di belah mana ya? Pokoknya percakapan antara inilah, antara Gorosei. Gorosei ya. Di Bukan di Gorosei panggung. dulu. Bukan Gorosei dulu. Kalau nggak salah ini dulu sih, percakapan antara Hiyori sama Shogun Gorosei Orochi. dulu, Cok. Oh, Gorosei. Oh, berarti dialihkan sama Gorosei ya? Kita beralih ke Ini berarti Maria Joa. Maria Joa di Gedung Pangea, ya. Pangea. Ada Gorosei di situ. Iya, nah. Kakek-kakek bajingan. Kajian. Soalnya kan ya para Gorosei juga mengawasi pertarungan di Onigashima ya. Kan Nah. dia ngirim mata-mata si Pijero. Si Pijero. Jadi tahu perkembangan apa yang ada. Perkembangan yang terjadi di situ. Makanya di situ salah satu dari Gorosei itu ngomong, apa ini jalan yang benar? Kita mengambil tindakan ini karena dia kan dia udah mengorbankan ininya, Agent terbaik. agent terbaiknya yaitu Cipi Jero. Bahkan dia sudah menyulut amarah, bukan menyulut sih, apa ya? Memancing amarah Memancing Kaido. amarah Kaido. Iya. Maka soalnya kan di pertempuran antara Luffy sama Kaido itu kan salah satu dari Cipi Jero kan pemimpinnya itu dia ini menghalangi pertempuran mereka untuk membantu Kaido lah mengalahkan si Luffy. Karena menurut Gorosei si Luffy ini orang yang sangat berbahaya gitu kan. Makanya dia mengorbankan Cipi Jero di situ. Makanya dia ngomong, dia ini apakah hal yang salah menurut dia gitu tuh. Bahkan sampai kata dia buah iblis katanya kan yang mereka cari-cari, yang mereka ingin dapatkan itu susah sekali untuk dia dapatkan. Iya. Karena menurut dia buah iblis yang satu ini sering menghindar terus kata dia kan. Karena kayak hidup lah boy. Iya, kayak hidup. Dia pengen mencari orang yang sesuai gitu. Iya. Keinginannya untuk menempati buah iblisnya itu. Bahkan dia ngomong, nah itu tuh yang bikin kita kaget juga kan para penggemar One Piece. Menurut kita kayak kita udah dibohongi gitu selama 25 tahun nonton One Piece. Ya. Buah iblis yang kita tahu, yang kita yang dimakan sama Luffy ini Gomu Gomu no Moi. Gomu Nomi. Anjing. Tadi skip aja. Gomu Gomu Nomi ini ternyata itu bukan buah iblis Gomu Gomu Nomi. Iya. Kata si Gorosei itu kan. Ternyata itu hanya trik dari Gorosei ya, mengganti nama buah iblis itu Supaya nggak ketahuan lah ya. Iya. Justru asli dari nama buah iblis itu adalah Hitohitonomi. Model Nika. Anjir. Kata dia itu adalah buah iblis yang paling berbahaya katanya kan, kekuatannya. Yang nggak masuk akal lah kekuatannya kalau udah mencapai titik batasnya. Di situ tuh makanya para Gorosei berusaha untuk mendapatkan buah iblis itu. Nah, di situ setelah percakapan di para Gorosei di Marijoa itu, panggung Pangea, di situ langsung beralih ke ini ya. Baru tuh ke si Orochi sama Hiyori. Nah, di situ kita diperlihatkan si Shogun Orochi ini yang sangat ganteng, buajingan. Situ udah tertindih ya sama runtuhan di situ. Dia minta minta damai lah sama Hiyori. Kalau selama ini dia juga masih menghormati Oden katanya kan, masih menghormati Oden, dan selama ini dia hanya ditipu lah. Iya. Ditipu, dimanfaatkan oleh Kaido. Tapi Hiyori nggak percaya omongan si Orochi ini. Ya, karena dia Oden itu udah 5 tahun gitu tuh nari-nari nggak jelas gitu kan ya. Terus diabaikan lagi, dianatin lagi, terus dia sampai mau dieksekusi tuh dibakar tuh, gila banget itu sama minyak dibakar. 1 jam, selama 1 jam dia nahan, ternyata dibohongin lagi. Dibohongin lagi. Ngeri sih di situ, parah pokoknya mah. Bangsat ya.
Akhirnya Yori marah ya di situ ya. Marah. Dia nggak terima gitu tuh. Bahwasanya ayahnya itu digituin Iya. dulu gitu. Ya kata si Yorinya, apa ya bahasa kitanya, apa sih lah gitu tuh. Kamu ini, saya udah nggak percaya lagi gitu tuh. Flashback 20 tahun lalu, kamu berjanji katanya kan sama Iya. Kaido untuk membebaskan Negeri Wano. negeri Wano dengan syarat tadi, si Oden ini nari-nari itu nggak jelas kayak orang gila katanya kan ya, untuk membebaskan penduduk-penduduk yang dia tangkap. Tapi ketika dia sudah melakukan, Oden sudah melakukan janji yang udah kalian sepakati, tapi malah kamu ingkar janji kata dia kan. Iya. Apalagi ya setelah di detik-detik akhir kematian dia gitu tuh, dibakar, Itu sih yang ngeri itu direbus yang itu. direbus sama minyak, Iya. yang ngeri banget itu. Makanya si Hiyori ini sangat benci sekali sama Shogun Orochi yang sangat ganteng ini. Dia kan pokoknya pengen membunuh dia lah, dendam banget. Dia pengen dengan tangan dia sendiri gitu Iya. membunuh si Orochi. Dan dia percaya bahwa ayahnya ini adalah orang yang tepat janji gitu tuh. Iya, dia beri janji 20 tahun negeri Wano itu akan bebas gitu. Akan bebas. Dan ya janji itu ya sekarang itu yang akan Kayaknya terwujud sih ya. tuh. Kayaknya akan dibantu sama Luffy ya. Iya, emang ngeri sekali sumpah. Manga itu. Nah, setelah itu baru kedatangan dari si ini, ciptaannya dari Tanjiro tuh. Iya. Si Kajenbo. Nah, di situ Kajenbo datang, dia ngomong bahwa dia gagal katanya kan melaksanakan tugasnya. Nah, di situ si Orochi masih ada kesempatan buat hidup lah. Dia senang tuh. Oh, Kajenbo kata dia kan. Sini, ini adalah tugas terakhirmu untuk Membunuh Hiyori. mengakhiri panggung sandiwaramu di sini kata dia kan. Nanti ini adalah saya beri judul yang bagus buat kamu kata dia. Kematian dari itu lupa gua judulnya yang diberi nama Orochi itu. Pokoknya si Orochi nyuruh si Kajenbo ini buat ngebakar si Hiyori. Iya. Tapi malah si Kajenbo datangnya ke Orochi. si Orochi. Kata si Orochi, "Woi, jangan kesini, kamu salah arah," kata dia kan. Kepanasan dia di situ. Dasar kan dia Kajenbo sialan kata dia. Kebakar akhirnya ya si Orochi ya. Nah, di situ tuh si Orochi sambil di situ udah ngebuka topeng ya sebelumnya Iya, kan. si Hiyori pakai udah topeng. buka topeng. Pokoknya dia ngebuka topeng sambil ngomong dengan penuh keyakinan bahwa saya adalah Kojuki Hiyori katanya kan. Putra dari Kojuki putri dari Kojuki Oden. Kaget juga di situ si Orochinya. Dia ngomong bahwa Fajar akan datang katanya. Iya. Di situ tuh. Momen-momen sedikit epic juga lah dari kata-kata si Hiyori itu. Nah, baru di titik yang paling menurut gue paling seru di sini. Iya. Setelah dari situ barulah kita bergeser di panggung utama ya. Iya, Di panggung utama. Di situ baru di situ orang-orang yang ada di situ kaget lah. Muncul tangan gitu ya dari atas ya. Tangan dari yang atap gede. dan juga aura haki lah yang besar, kuat. sampai-sampai ya keronco-keronco bajak laut di situ pada pingsan lah saking nggak kuat nahan haki si Luffy itu. Nah, setelah itu baru si Luffy dengan sadar dia muncul kekuatannya pakai kekuatannya lupa gua. Pokoknya mengeluarkan tangannya di situ dari atas atap, nyamperin si Kaido kata dia kan, narik dia ke atap lagi. Ya, Kaidonya pun udah jadi naga ya di situ ya. Udah jadi naga. Mau nyerang orang-orang yang di Situ dalam lagi, itu ya. panggung utama. Iya. Kata Luffy kan, ayo kita lanjutin lagi pertarungan kita. Dia tarik lagi ke atap Onigashima. Tapi ngeri sih itu dibanting-banting Kaido. Dibanting-banting. Mirip kayak Oars yang di Tiller Bug. Ingat nggak? Ingat. Ngeri itu dibanting-banting bolak-balik Oar. Segede itu. Sampai-sampai yang gue lihat di manganya, di kepala Kaidonya itu kayak kayak ada bintang-bintang gitu. Ya. Saking pusingnya kan. Dan matanya pun kayak nonjol-nonjol gitu tuh. Parah sih itu. Kayak sumpah. Dan akhirnya Kaido marah lah. Marah. Sama kita lanjutkan. Dan dia itu
minta maaf dulu karena dia pertarungan sebelumnya itu diganggu sama si Dijero. Dia minta maaf, dia langsung ngeluarin bolo breed-nya tuh. Bibirnya, Kekuatannya tuh. kekuatannya. Ngeri. Akhirnya si Luffy munculin awakeningnya. Openingnya, Dia ngeri si awakeningnya ini. anjir, nggak masuk akal sih menurut gua. Emang ya bener kata gua Rasai, kekuatan yang nggak masuk akal gitu tuh. Maksudnya ya apa ya, serangan apapun ya bakal kayak mentah aja kalau ngelawan opening dia. Soalnya kan karet gitu tuh. Bisa mantulin apapun ya. Sampai-sampai kan tadi pas si Kaido ngeluarin Bluebeard-nya itu, si Luffy kan awalnya kaget. Dia lagi ketawa-ketawa kan karena kekuatan dari Nika itu kan, Nika lagi. Kita Itonomi itu kan model Nika ini ya dia kayak mencapai titik apa ya? Kesadaran dia tuh kayak pengen ketawa aja gitu. Iya. Kegembiraan lah. Itu keunikan dari buah iblis ini itu mungkin ya. Makanya dia sering ketawa terus tuh Luffy. Tapi ketika pas si Kaido keluarin Luffy itu dia kaget tuh kan, di mana ya? Kaget dia, oh kata dia. Dia langsung refleks. Ayo kita lanjutkan lagi pertarungan ini. Ngeluarin awakeningnya. Nah baru tuh dibungkus sih dari Bluebeard si Kaido-nya itu. Nah dipantulkan lagi ke mulut Kaido. Meledak tuh Kaido di situ. Nah di situ baru apa ya, detik-detik akhir lah dari manga chapter 1044 itu, si Luffy ngomong ini adalah puncak dari kekuatanku. Iya. Dia mengaktifkan itu kan, Gear 5, Gear Gear 5. Gila. Tapi apa ya, menurut gua yang menurut lo paling seru nih di manga chapter ini gimana aja tuh? Pas ini sih, dia bangkit lagi tuh. Dia ketawa tuh pas di atas tuh. Dia kan kayak apa ya? Kayak model nikah beneran gitu tuh di atap Onigashima, dia ketawa-tawa. Terus siluetnya itu Bayangan tuh. ngeri sih. Eh, Parah sih. Itu sih yang bikin ngeri banget pokoknya. Sama yang nama buah iblis yang aslinya itu. Iya. Itonomi model Nika ini yang bikin gua anjing, kata gua. Ini apa? Kayak gitu kan. Oda Sensei emang luar biasa emang dia. Oh iya, ada yang kelewat kayaknya. Chapter Iya. yang kelewat. Percakapan ini anjing. Momo ya sama si Yamato. Momonosuke sama Yamato. Soalnya kan di situ itu awal-awal sih masih ya. Iya. Awal-awal si Junisa kan ngomong Luffy adalah Joy Boy. Junisa ngomong itu dan Bukan Luffy deh. Dia tuh apa ya? Kayak ngerasa aura Joy Boy ini ada gitu Iya. di sekitar itu Wano, hmm, di sekitar Onigashima. cuman yang gua baca di chapternya itu si Momo menyampaikan ke si Yamato itu, kata dia Luffy adalah Joy Boy, kata dia kan. Iya. Itu kalau nggak salah sih ya, kalau nggak salah. Cuman nanti kita cross check lagi lah. Di situ tuh, anjir kaget juga kan di situ. Si Yamato juga mendengar apa ya, perkataan itulah di situ tuh. Dan momen epicnya menurut gua ketika itu sih di panggung utama itu. Apa ya, orang-orang pada kaget gitu kedatangan sosok si Luffy lagi gitu tuh. Karena kan ya sebelumnya di situ udah pada putus asa. Orang yang kita andalkan lah untuk di si Luffy pertempuran doang itu, ya. si Luffy itu dia udah kalah gitu tuh. Makanya di situ udah putus asa, udah pengen nyerah lah. Nah, tapi malah dia datang lagi dengan kemunculan yang sangat epik gitu tuh. Kemunculannya dia itu menggunakan kekuatan yang lebih besar juga gitu. Anjir. Dan apalagi yang menurut gua kaget juga itu tadi sih, soal buah iblis dia itu. Iya. Anjir. Itu yang membuat gua anjir, apa ini tai Soalnya- gitu kan. Soalnya kan kalau kita nonton One Piece yang pertama nih, episode Iya. pertama dari kekuatan Gomu no Mi ya kayak anjir, nggak Biasa ada aja gitu. spesialnya Biasa gitu. aja. Cuman karet doang. Iya. Apa gitu. Ketimbang kekuatan-kekuatan buah iblis yang tipe Logia mah gitu tuh keren-keren. Dia bisa mengeluarkan api gitu. Soalnya Pasir. elemen kalau Logia. Iya. Kalau tipe Paramecia Luffy ini
anjir apa sih cuma Tapi karet udah doang ya? berubah coy, jadi Joan sekarang. Iya, oh iya tuh. Yang perkataan dari si Gorosei ya kan. Iya, buah iblis Joan ternyata dia. Kalau Hito aslinya Hitonomi. Hitonomi adalah tipe Joan, mythical Joan. Anjir, jika gue masuk akal sumpah. Sumpah sih menurut gue yang sekarang masih gue pikirin ya. Ini kok bisa jadi mythical Joan gitu tuh. Iya, itu sih masih apa ya? Belum ada konfirmasi lah dari Oda Sensei sih. Dari Oda. Mungkin Tapi nanti, ya kita apa ya? Kayak kaget aja gitu ngelihat kok bisa gini Iya. gitu kan. Ya, parah sih itu. tapi ya sempat dikasih tahu juga sih ya sama Gorosei itu. Kalau orang yang memakan buah iblis itu dia akan berwujud karet kata dia kan. Iya. Heeh. Makanya nggak heran juga. Ya mungkin apa ya, kekuatannya Tubuh itu silup itu karet. lebih mempunyai sifat karet, Heeh. tapi melebih apa ya, kayak dia ini bisa berubah semau dia gitu tuh. Kan karet kan bersifat elastis dia, Ya pasti. bisa ngubah maupun apapun dia kan semau penggunanya. Ah, benar. Jadi ya luar biasa sih menurut gua ini buah iblisnya. Yang gua harapin sih mungkin di manga selanjutnya nih. Di Iya sih. Ini chapter- kayaknya akhir dari Kaido sih kayaknya. kayaknya. Terus juga gue pengen nunggu apa ya perwujudan dari mythical Joan si Luffy ini, Nika ini, model Nika ini kayak gimana? Soalnya kan sempat diperlihatkan cuman ininya doang, selewetnya doang, bayangannya doang. Mukanya doang sih, Iya. yang kayak udah berubah banget itu tuh mukanya. Buat Kayak Sanji alisnya coy. iya keriting Terus matanya itu kayak Im sama coy. sama. Dia itu kayak apa ya? Kayak pokoknya kayak Im sama, kayak Mihawk gitu tuh. Heeh, Kayak nonjol gitu matanya. Nonjol. Kan biasanya Luffy itu nggak biasa aja gitu matanya. kayak Luar dikit biasa blur sih. gitu lah. Iya. Blur. Kita nunggu sekali lagi. Menurut Sensei Jajuli nih, chapter ini gimana? Apa kesan pertama kali ngebaca chapter ini gimana? Kesannya ya. Iya, Kaget sih. kaget ya. Kaget. Karena ada apa ya? Kita diperlihatkan dengan hal-hal yang sama sekali di luar dugaan gua gitu tuh. Oke. Salah satunya itu pergantian apa buah iblis itu Gomu Gomu no Mi. Terus lagi soal si Luffy ini dia apa ya di momen ini dia mengeluarkan Gear 5. Soalnya kalau prediksi gua ya Gear 5 itu belum dikeluarkan kalau di pertempuran ini gitu tuh. Itu Punya nanti teori lah- sendiri lah ya. Iya, di akhir. Tapi di situ diperlihatkan Sekaligus awakening ya cuy. awakeningnya lagi. Ngeri Itu sih. masih apa ya? Banyak-banyak hal-hal yang inilah menurut gua enggak di luar Nalar. ini gua, nalar gua nih. Ya, ya. Keren banget. Kaget, sumpah kaget. Enggak logis ini soda. Anjing. Oke, mungkin segitu aja sih Sensei Jajuli. Terima kasih nih ya Siap, buat ini. Jadi luar biasa sekali. Chapter manga yang satu ini luar biasa sih. Mungkin konten kali ini cukup sekian. Kalau punya teori-teori liar bisa komen di kolom komentar. Benar. Kita akan tanggapin, atau punya apa ya, masukan gitu tuh buat konten ngopi ini mau dibawa kemana, bisa komen juga gitu tuh. Yang suka anime apa gitu tuh selain One Piece bisa komen juga di sini gitu, di kolom komentar di bawah. Oke, mungkin cukup sekian konten kali ini. See you next time.